Alhamdulillah, ini outlet yang pertama yang saya sudah punya 3 outlet. Yang mana aja, Pak? Di sini sama Jalan Imogiri Timur yang cabang 2, KM 9 tuh dekat sebelum perempatan Jajaran, Ya. 1 kilo perempatan Jajaran sebelum pom bensin. Yang ketiga di Komplek Jamilur Rahman sini. Ya. Masanya itu berapa menit sih, Pak, untuk dari adonan sampai mateng siap di ini tadi siap di Paling kalau wajahnya panas itu paling sekitar 2 menit itu udah mateng ya. Nggak sampai 2 menit, 1,5 menit lah udah mateng. Jadi titik penjualan tuh bisa mencapai ya paling sekitar 400-an ribu sampai 500 Mas. 400 ribu? Iya. 500 ribu. Nama saya Nur Hadi, saya usaha Serabi Solo. Alamatnya saya punya 3 outlet Serabi Solo. Yang pertama di Jalan Pleret Jambitan Utara RC, itu cabang pertama. Yang kedua di Jalan Imogiri Timur KM 9. Yang ketiga di Komplek Jamilur Rahman. Monggo silahkan mampir dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Oke, ini jualan apa ya, Pak ya? Ini Serabi Solo, Mas. Serabi Solo. Ya. Ini memang dari Solo asli ya? Atau dari mana? Saya dari Solo asli, Mas. Oh. Saya dari utara Bandara Solo, sekitar 10 km. Adi Sumarmo. Ya, di Sumarmo. Ini udah lama jualan serabi nih, Pak? Ya, hampir 7 bulan. Sebelum jualan itu kerja atau gimana? Ya, dulu pernah sekolah di perhotelan sih, tapi terus keluar, terus ngerantau di Jogja. Ya, bikin kayak roti, pernah roti, terus usaha otak-otak bandeng dan lain-lainnya. Nah, ini yang terakhir nyoba serabi. Tapi malah laris ya, Pak ya? Alhamdulillah. Awalnya dulu cuma kalau mudik ke Solo bawa oleh-oleh serabi, ya toh. Ya. Terus lama-lama kok kepingin jualan serabi. Akhirnya ya kita coba-coba, kita training sampai beberapa kali. Alhamdulillah jadi. Akhirnya kita beranikan buka outlet. Alhamdulillah. Ini outlet yang pertama yang saya sudah punya 3 outlet. Yang mana aja, Pak? Di sini sama Jalan Imogiri Timur yang cabang 2, KM 9 tuh dekat sebelum perempatan Jajaran, Ya. 1 kilo perempatan Jajaran sebelum pom bensin. Yang ketiga di Komplek Jamilur Rahman sini. Itu toppingnya apa aja ya, Pak ya? Ini ada keju, ada pisang, ada coklat, ada nangka. Ya, nanti kan kita kombinasikan antara coklat dengan keju, coklat dengan pisang, apa mungkin nangka. Jadi konsumen itu tidak bosan. Kita usahakan konsumen itu tidak bosan dengan produk kita. Gitu. Pak, ini ada bumbu rahasia nggak, Pak? Benar. Sebenarnya bumbu rahasia sih sebenarnya enggak, cuma apa itu? Mungkin cara pengolahannya mungkin agak. Bahannya apa aja sih, Pak? Ini apa buat adonannya itu? Ini paling tepung beras sama santan ya, sama dan lain-lainnya itu. Cuma perlakuannya kan khusus gitu loh. Biasanya kalau sehari gini bikin adonannya berapa kilo, Pak? Saya 3 cabang ya sekitar 5 kilo untuk 3 cabang, Mas. Jadi per cabangnya berapa itu, Pak? Ya nggak mesti, Mas. Kalau hari biasa kita kan bukanya pagi tok ya, dari jam 6 sampai jam 10. Paling kalau hari-hari biasa paling 2,5 kilo. Kalau hari-hari khusus mungkin liburan 3 sampai 4 kilo per tempat gitu. Itu harganya berapa nih, Pak? 1.000-2.000, Mas. Sama saya jual 2.000-an semua. Tapi untuk yang bahan 5 kilo itu semuanya habis tiap hari, Pak ya? Enggak tentu, namanya dagang, Mas ya. Kadang habis, kadang enggak, kadang
masih banyak biasa mas, nama dagang, tapi ya rata-rata insya Allah kita nggak rugi mas. Kata bapak nggak selalu habis ya? Iya. Kalau nggak habis itu diapain pak sisanya? Dibuang atau dikasih ke Enggak. orang-orang gitu? Saya itu ya terkait saya itu mubadir kalau saya buang toh. Saya kasihkan tetangga atau teman atau terkadang juga saya puter titipkan di kantin sekolahan gitu. Tapi ya ada satu tempat saya titipkan, tapi rata-rata saya kasihkan Ya. gitu. Jadi berkah ya pak ya? Ya amin gitu. Pak, untuk ukuran apa ini tempat masaknya itu wajan ya? Iya. Wajan kecil-kecil itu ada ukurannya nggak sih pak? Itu diameter 14 cm 15 cm mas ya. 14 sampai 15 cm. Itu kompornya berapa tungku pak? Ya, 4 kalau ini tungkunya 8. 8. Macam-macam mas. Jadi ada yang tunggu 10, ada 6, ada 8. Kebetulan saya belinya yang tunggu 8 toh ini. Untuk persiapannya itu butuh berapa lama sih pak? Untuk dengan dari persiapan bahan-bahan itu sampai Oh dijual? iya. Ngadon pencampurannya itu sebelum subuh. Jadi 1 jam sebelum subuh itu kita adon. Nah, baru persiapan angkut-angkut barang yang diperlukan. Baru prepare mungkin jam 6 sudah bisa dimulai. Adonnya 5 kilo nggih pak? Ya. Itu untuk kelapanya berapa pak? Biasanya untuk berapa kelapa? Wah, itu berapa ya? Saya kira-kira aja mas, cuma kira-kira. Biasanya, Pak. Beli sekitar 100-an ribu. Kelapanya aja? Iya. Oh iya iya. Oke. Iya. Pak, ini kalau masaknya itu berapa menit sih pak untuk dari adonan sampai mateng siap di ini tadi siap dibungkus? Oh, tadi paling berapa menit? kalau wajannya panas itu paling sekitar 2 menit itu udah mateng ya. Nggak sampai 2 menit, 1,5 menit lah udah mateng. Oke. Iya. Itu dikasih tadi kayak saya lihat itu dikasih kayak diolesi sebelum dituangkan, itu apa itu pak? Margarin kalau saya pakai. Itu kan macam-macam, ada yang dikasih minyak kemiri atau margarin, tapi saya pakai margarin. Ada Biar juga apa yang ya biar nggak lengket mas. Oh ya, cuman simpel ya biar nggak lengket. Biar nggak lengket. Terus apinya besar, kecil atau sedang pak? Kalau saya sedang mas, ya kalau kebesaran nanti gosong. Ya. Ya. Itu tadi ukurannya satu ini ya, satu centong itu untuk satu satu biji ini ya. Iya, 1 centong untuk 1 biji, tapi kan kita juga perkirakan besar kecilnya. Biasa 1 centong itu nanti saya kurangi dikit. Nanti kalau semuanya itu terlalu gede mas. Jadi kan ada dua kali penuangan pertama, kemudian penuangan kedua. Jadi Oh ya. nanti disesuaikan dengan besarnya kecilnya itu serabinya. Oh, hari ini tadi bawa berapa kilo pak yang khusus yang ini, yang warung ini? Saya 2,5 kilo tadi. 2,5 kilo. Biasanya kalau 2,5 itu jadi berapa ginian pak? Sekitar 125-an lah. 125, harganya satunya 2.000 2.000 ya. 2.000. Oke. Sampai jam 10 ya pak? Jam 10 ya. 10. Pak, ini dulu ini kan katanya tadi udah 7 bulan, sudah 7 bulanan ya? Iya. Nah ini pernah nggak dari selama 7 bulan itu mencapai titik tertinggi dari penjualan? Sampai berapa gitu secara nominal? Pernah mas. Berapa, Jadi Pak? titik penjualan tuh bisa mencapai ya paling sekitar 400-an ribu sampai 500 mas. 400.000? Iya. Sampai 500 ya. Itu modalnya, kalau modal harian berapa pak? Wah, paling untuk 3 tempat ya sekitar 300-an. 300. Iya. Oke, 300 ya. Iya. Terus Pak, untuk modal semuanya kayak alat macam-macam itu berapa itu? Ya berkisar ya 1 tempat 3 jutaan lah. Berarti kalau 3 tempat 9 juta ya? Iya kemungkinan ya. Itu udah balik modal belum Pak? Ya sebenarnya sih sudah, kan kita
kalau dapat hasil untuk nafkah keluarga, untuk nyekolahkan anak, jadi kita nggak ngitung-ngitung ya. Oh, iya. Resep larisnya itu apa sih Pak Jenan? Dari apa segi kualitas atau apa gitu? Kan orang pasti datang lagi itu kan pasti punya alasan kan Pak? Iya. Nah itu apa Pak resep larisnya? Resep larisnya yaitu doa. Oh, mantap. Namanya doa Soyotuman. Nah, kita berdoa supaya serabi kita itu orang kembali lagi. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang halal. Ya, insya Allah Allah mendatangkan pembeli ke kita gitu. Oke, amin pokoknya Amin. tetap laris ya Pak ya. Amin. Doanya seperti itu. Oke, Bapak bisa nggak memberikan saran atau tips gitu buat teman-teman di luar sana untuk memulai usaha itu harus dari mana dulu gitu? Oh ya, usaha itu memang kita harus telaten, terus kita harus lihat celah peluang, terus semangat, terus jangan putus asa lah.